Langsung dah. Lanjut ya. Jadi pada kasus empat bersih, empat darah, empat bersih, empat darah, empat bersih, dan empat darah, ini kembali pada tujuh gambaran. Paham ya? Kenapa? Karena berulang-ulangnya darah dan bersih ini seakan-akan menjadi sebuah adat dan akhirnya hukumnya seperti keluar darah semua. Jadi contoh kasus ini adalah yaitu ketika satu darah, satu bersih, satu darah, satu bersih, ya, satu darah, satu bersih, dan seterusnya sampai melebihi 15 hari. Begitu pula 2 hari darah, 2 hari bersih, 2 hari darah, 2 hari bersih, 2 hari darah, 2 hari bersih, dan seterusnya. Ya, atau 3 hari darah, 3 hari bersih, 3 hari darah, 3 hari bersih, 3 hari darah, 3 hari bersih, dan seterusnya. Ya, 4, 5, 6, sampai 7. 7 darah, 7 bersih, 7 darah, 7 bersih, ya, dan seterusnya. Ini hukumnya sama. Ini semuanya kembali pada 7 gambaran. Disebut mustahadah dzatu taqattu, mustahadah yang terputus-putus. Ya, mustahadah yang terputus-putus. Adapun kalau keluar darah 7 hari, misalnya bersih 8 hari, darah 7 hari. Nah, ini bukan terputus-putus namanya. Karena keluar darah, bersih, dan darah. Bukan terputus-putus. Kalau berulang-ulang darah bersih seperti pada kasus ini atau kasus ini, ya, semuanya ini, maka ini yang dikatakan terputus-putus. Jelas ya? Ala kulli hal,
Dalam kasus satu darah satu bersih sampai melebihi 15 hari, dua darah dua bersih, dua darah bersih sampai melebihi 15 hari, sampai seterusnya 7 ini, hukumnya adalah kembali kepada 7 gambaran. Kenapa? Karena berselang-selingnya bersih ketika menyelang-nyelingi darah dan itu berlanjut, maka hukumnya seakan-akan apa? Seakan-akan keluar darah semua, seakan-akan menjadi adat, sehingga dia disamakan dengan keluar darah semua. Jadi tergantung kepada 7 gambaran. Baik, ini pembahasan mengenai darah yang terputus-putus. Kemudian tanda berhentinya haid. Tanda berhentinya haid suci dapat diketahui dengan tidak adanya bercak darah, termasuk kuning dan keruh. Sekiranya dia memasukkan kapas ke mesis V, kapas tersebut keluar bersih, tidak tampak bercak apapun. Jadi kalau masih ada bercak, itu berarti masih ada darah. Selama sudah tidak ada bercak, maka tidak ada darah. Apa dianggap itu sudah bersih. Ya. Kemarin insya Allah sudah kita bahas ini. Apakah harus memasukkannya setiap waktu sholat? Tidak. Ya. Tapi memang menjadi dobit, menjadi dobit, ya, menjadi patokan, patokan bahwa dikatakan bersih itu kalau sekiranya dimasuki kapas itu sudah tidak ada bercak darah. Kemudian warna darah haid ada hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Jadi warna yang paling kuat itu hitam. Semakin lama semakin pudar menjadi merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Ini kok bisa begitu? Iya. Jadi eh, darah itu kan keluar dari organ rahim, melewati liang vagina, baru keluar ke kemaluan. Di liang vagina itu ada cairan yang disebut rutubatul farj. Ketika darah melewati liang vagina, dia bercampur dengan cairan rutubatul farj. Ketika darahnya sangat kuat dan banyak, rutubatul farj tidak ngefek, bahkan darahnya tetap hitam. Tapi semakin dia berkurang, volume darah yang keluar, maka semakin rutubatul faridnya berpengaruh. Sehingga ketika rahim sudah bersih, ya, rahim sudah bersih, darah hanya tersisa pada, jadi di liang vagina itu ada sisa-sisa darah. Rahimnya sudah bersih, cuma di liang vagina ada sisa-sisa darah. Jadi seperti sampean kalau minum kopi, kopinya habis, pasti di gelasnya itu ada sisa-sisa kopi. Nggak mungkin kopinya bisa, nggak mungkin gelasnya bisa bersih setelah dipakai minum kopi jadi bersih, enggak. Pasti ada sisa-sisa kopi, ada kotor-kotoran. Nah, ketika ada kotor-kotoran tersebut, ada sisa-sisa kopi. Nah, maaf, ketika di liang vagina ada sisa-sisa darah, ya, sisa-sisa darah itu didorong oleh cairan rutubatul farj. Didorong keluar sehingga pada akhirnya liang vagina itu menjadi bersih. Tidak ada lagi sisa-sisa darah. Nah, ketika cairan itu mendorong, maka yang keluar tidak lagi menjadi merah, tapi menjadi kuning. Kenapa? Bercampur dengan rutubatul farj. Jelas ya? Jadi asalnya dia itu darahnya merah, tapi bercampur dengan rutubatul farj akhirnya berubah. Jadi ketika darah kuning itu
sebenarnya rahim sudah bersih. Cuma ada di liang vagina tadi itu ada sisa-sisa dan itu didorong oleh rutubatul farad. Jadi selalu mengeluarkan rutubatul farad sehingga apa namanya liang vagina tadi akhirnya menjadi bersih, tidak ada bercak darah sama sekali. Ya. Nah, karena sisa-sisa darah itu bercampur dengan cairan rutubatul farad, maka menjadi kuning. Ya. Ketika darah sudah semakin tipis, akhirnya menjadi keruh karena lebih banyak rutubatul faridnya daripada cairan darahnya. Kemudian di sini dikatakan ulama berbeda pendapat pada warna kuning dan keruh. Pendapat yang muktamad menyatakan haid. Al-Imam Juwaini menjelaskan kedua warna itu bukanlah darah melainkan cairan seperti nanah yang di atasnya ada warna kuning dan keruh. Ini sudah saya jelaskan tadi dari mana asalnya cairan kuning dan keruh ini penjelasan dokter ya. Itu saya menyalin keterangan dokter. Nah, penting penentuan masa haid, nifas dan masa suci adalah hasil penelitian Imam Syafi'i terhadap para wanita di zaman beliau. Jadi Al-Imam Syafi'i membuat penelitian kayak kayak voting itu ya. Tapi ini lebih menyeluruh. Kalau voting kan hanya sampel-sampel aja. Hanya bertanya kepada 100 wanita. Ini bukan 100 wanita, ini kepada seluruh wanita yang terjangkau. Kalau dikatakan Imam Syafi'i bertanya kepada seluruh wanita itu mustahil. Kenapa? Banyak wanita yang tidak tidak terjangkau. Ya, juga banyak perempuan yang tidak terjangkau oleh Imam Syafi'i. Ya. Siapa Imam Syafi'i bisa menanyai kepada seluruh wanita seluruh dunia? Tidak mungkin. Ya. Yang bisa ditanya oleh beliau ditanya, gitu. Jadi beliau menanyakan pada para wanita yang bisa beliau tanya, yang bisa dijangkau oleh beliau. Jadi kayak quick count gitu ya, kalau dalam pemilihan presiden itu. Beliau bikin kayak voting atau quick count gitu, bertanya kepada mereka dan mengumpulkan semua jawaban-jawaban tadi itu. Akhirnya beliau menemukan beberapa kasus yang menetapkan hukum. Jelas tidak ada dalam hadis tentang paling banyaknya, tentang berapa jumlah minimal haid, maksimal haid, tidak ada. Ya. Nifas saja yang ada cuma 40 hari gitu aja. Bahwa perempuan nifas di zaman Rasulullah itu menunggu sampai 40 hari. Nah, dari situlah Imam Syafi'i apa namanya dalam penelitian itu menemukan banyak kasus, banyak hal. Di antaranya beliau menemukan seorang perempuan gadis usia 9 tahun mengalami haid ada di Yaman. Makanya beliau mengatakan usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah 9 tahun. Kemudian beliau juga menemukan banyak banyak banyak, banyak kasus sehingga beliau bisa menentukan bahwa minimal haid itu sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Itu diambil dari penelitian tersebut. Jelas ya? Begitu pula nifas, ya. Hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah yang mengatakan perempuan di zaman Rasulullah itu nifasnya 40 hari, itu oleh Imam Syafi'i bahkan tidak dijadikan sebagai maksimal nifas. Itu beliau mengatakan itu hanya ghalib. Itu umumnya nifas 40 hari. Maksimalnya adalah 60. Dari mana Imam Syafi'i menyatakan maksimalnya 60? Dari penelitian. Dari beliau menanyakan kepada para wanita. Sehingga beliau mengambil kesimpulan maksimal nifas itu 60. Adapun hadis yang diceritakan itu adalah ghalib, kebanyakan nifas 40. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan maksimal nifas 40, ya, itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Ya, mungkin mazhab Malik atau mazhab Abu Hanifah, tapi kalau di Indonesia ada orang yang mengatakan seperti itu biasanya kelompok orang yang tidak bermazhab.
Karena di Indonesia ini bisa dikatakan 0% mazhab selain Imam Syafi'i, mazhab yang mu'tabar selain Syafi'i itu 0%. Jadi tidak ada yang bermadzhab Abu Hanifah atau Imam Malik atau Ahmad bin Hambal di Indonesia. Ya, yang ada mazhab Syafi'i atau kelompok tidak bermadzhab, kelompok-kelompok menyimpang. Kelompok-kelompok menyimpang ini tidak bermadzhab atau bermadzhab dengan mazhab yang tidak benar. Ada kelompok-kelompok yang bermadzhab dengan mazhab yang berbeda, yang ghairu mu'tabar. Ya. Ada yang tidak mau bermadzhab, tidak mau bermadzhab secara lisan, tapi tetap mereka mengikuti pimpinan mereka, mengikuti guru-guru mereka dalam arti mereka tetap bermadhab sebenarnya, tapi madhab madhab bid'ah, madhabnya guru-guru mereka. Ya, jadi beliau meneliti kasus-kasus yang dialami para wanita di zaman itu dan beliau menemukan rumusan yang beliau tetapkan sebagai kaidah baku. Ya, oleh karena itu jika terjadi kebiasaan darah yang berbeda dengan ketentuan di atas, misal ternyata perempuan di Pasuruan apa namanya haidnya berbeda, tidak sampai 24 jam. Apakah bisa dikatakan kita membuat penelitian baru? Jika terjadi kebiasaan darah yang berbeda dengan ketentuan di atas pada seorang wanita atau para wanita di suatu daerah, baik yang dialami oleh satu orang wanita atau dialami oleh kelompok wanita. Jadi bukan satu, tapi banyak. Banyak wanita, kelompok wanita, mereka darahnya kurang dari 24 jam. Ya, maka kebiasaan tersebut tidak bisa mempengaruhi hukum haid yang telah ditentukan. Lebih baik menghukumi darah mereka sebagai darah fasad atau penyakit daripada harus merusak kaidah yang telah baku. Karena penelitian ulama terdahulu tentu lebih sempurna. Jadi kita nggak boleh membuat penelitian sendiri. Walaupun dalilnya Imam Syafi'i itu istiqra, penelitian. Penelitian itu termasuk bentuk ijtihad. Ya, bentuk ijtihad. Tetap boleh dalam menentukan hukum. Untuk seorang mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Kita yang bukan mujtahid mutlak nggak boleh menggunakan penelitian sebagai dasar. Artinya meneliti para wanita nggak bisa. Akhirnya mempengaruhi hukum yang sudah ada. Yang harus dilakukan ketika melihat darah. Setiap perempuan melihat darah, seorang wanita harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Jadi sebelumnya kita harus mengerti masa kemungkinan haid. Ya, kita harus mengerti masa kemungkinan haid. Jadi nah, di sini ada masa yang memungkinkan haid. Ya, ada dua masa yang memungkinkan haid.
zamanul haid, zaman yang yahtamilul haid, yang memungkinkan haid. Untuk pemula dan untuk yang terbiasa. Untuk seorang pemula, bila sudah berumur mendekati 9 tahun komariah. Untuk yang perempuan yang terbiasa, bila suci sudah mencapai 15 hari. Ya, jadi untuk pemula adalah mendekati usia 9 tahun komariah. Artinya sebelum usia 9 tahun komariah keluar darah ini bukan masa memungkinkan haid. Jelas darah bukan darah haid. Ya, jelas bukan darah haid. Yang kedua untuk yang sudah terbiasa. Bukan pemula sudah, tapi sudah terbiasa. Maka dikatakan masa yang memungkinkan haid adalah suci sudah melewati 15 hari. Bila suci sudah melewati 15 hari, maka itu adalah masa memungkinkan haid. Artinya sebelum suci melewati 15 hari jika dia keluar darah itu bukan darah haid. Tapi kalau suci sudah melewati 15 hari keluar darah itu termasuk darah haid. Jadi perempuan yang keluar darah itu bagaimana hukumnya? Kalau dia pada masa yang memungkinkan haid, ya berarti kita hukumi haid. Walaupun darahnya belum mencapai 24 jam. Ya. Tapi kalau dia mengalami pendarahan tidak pada masa yang memungkinkan haid, maka kita tidak menghukumi sebagai darah haid. Nah, makanya di sini dikatakan yang harus dilakukan seorang ketika melihat darah di masa haid, ya di masa yang memungkinkan haid. Setiap melihat darah, seorang wanita harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Tidak boleh menunggu 24 jam. Kenapa? Secara dohir itu adalah haid. Selanjutnya, jika darah tersebut berhenti sebelum mencapai 24 jam, maka dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan tanpa harus mandi karena terbukti ini bukan haid. Jadi, kalau ternyata darahnya itu tidak mencapai 24 jam sudah berhenti, ya berarti salat yang dia tinggalkan harus diqadha, tapi ngodoknya boleh ditunda. Ditunda kapan? Ditunda sampai 15 hari. Jadi dia boleh nunggu 15 hari untuk menunda kodok. Untuk memastikan apakah memang betul-betul darahnya ini tidak keluar lagi atau masih keluar. Jelas ya? Contoh, tanggal 1 jam 9 dia mengalami pendarahan. Sedangkan sucinya sudah melewati 15 hari. Tanggal 1 jam 9 dia mengalami pendarahan. Ya, tanggal 1 jam 9 dia mengalami pendarahan.
Maka kita hukumi apa ini? Secara dohir ini haid. Secara dohir. Dia tidak boleh sholat. Jelas ya? Nah, maghrib, darah berhenti. Darah berhenti. Maka bagaimana? Maka berarti bukan haid. Harus sholat maghrib. Tidak perlu mandi dulu. Kenapa kok bukan haid? Karena berarti, jadi darah yang tadi bukan haid. Kenapa? Karena ternyata darahnya tidak mencapai 15, tidak mencapai 24 jam. Sedangkan dia belum, sudah meninggalkan zuhur sama asar. Nah, wajib qadha zuhur dan asar. Jelas ya? Wajib qadha zuhur dan asar. Nah, apakah qadhanya segera? Yang jelas dia wajib istinja dan sholat maghrib. Apakah wajib segera qadha zuhur dan asar? Tidak. Dia boleh menunggu sampai kapan? Jadi begini. Karena ini tanggal 1 jam 9, berarti 1 ditambah 15 sama dengan 16. Berarti tanggal 16 jam 9. Ya, tanggal 16 jam 9. Ini adalah batas akhir. Akhir hari ke-15. Jelas ya? Jadi ditunggu sampai tanggal 16 jam 9. Jika keluar darah lagi yang tidak melebihi tanggal 16 jam 9 dan dengan darah itu sampai totalnya mencapai 24 jam, ya berarti itu adalah haid. Berarti tidak wajib qadha. Bahkan sholat yang dia lakukan itu semuanya batal. Hanya dapat pahala apa? Pahala niat. Tapi tidak perlu diqadha karena gugur sholat. Sholat yang gugur karena haid nggak perlu diqadha. Tapi kalau itu bulan Ramadan dan dia sempat puasa, puasanya tetap wajib diqadha karena tidak sah. Itu pendapat yang mu'tamad. Jadi ditunggu sampai tanggal 16 jam 9. Kalau memang betul-betul tidak ada darah sama sekali, ya sudah, selesai sudah. Berarti memang wajib qadha zuhur dan asar. Tapi kalau sebelum itu keluar darah dan akhirnya totalnya mencapai 24 jam, sebelum melewati tanggal 16 jam 9. Jika darahnya mencapai 24 jam, ya, jika darah mencapai 24 jam sebelum melewati tanggal 16 jam 9. Maka berarti ada haid. Ya, berarti ada haid. Tapi kalau ternyata darah tidak mencapai 24 jam sebelum melewati tanggal 16 jam 9, ya, berarti tidak ada haid. Itu aja. Nah, darah tidak mencapai 24 jam sampai melewati, hingga melewati tanggal 16 jam 9, darahnya tidak mencapai 24 jam. Ya berarti tidak ada haid. Jelas ya? Kalau tidak ada haid, ya wajib qadha betul. Kalau ada haid, tidak ada qadha. Jadi seperti itu kalau darahnya keluar terus berhenti.
Kemudian jika darah tersebut keluar lagi sebelum 15 hari, maka dia harus meninggalkan lagi larangan-larangan haid. Kalau keluar lagi ya tidak sholat lagi. Kan tadi sudah saya contohkan, kalau keluarnya tanggal 1 jam 9 berarti nunggu sampai tanggal 16 jam 9. Kalau keluar lagi ya tidak sholat lagi. Ya. Kemudian jika darah eh, begitu seterusnya. Ya. Seterusnya begitu, kalau keluar darah ya tidak sholat, kalau darah berhenti ya sholat. Adapun jika darah tersebut berhenti setelah mencapai 24 jam, maka jelaslah bahwa ini adalah haid dan saat ini dia wajib mandi. Jadi kalau berhentinya setelah mencapai 24 jam, wajib mandi dan sholat. Ya. Dan puasa itu kalau di bulan Ramadan. Jadi setiap darah berhenti wajib sholat yang pasti. Apakah wajib mandi apa tidak, tergantung apakah darahnya mencapai 24 jam apa tidak. Jika mencapai 24 jam, darah yang sudah berlalu mencapai 24 jam, ya berarti wajib mandi. Jika tidak mencapai 24 jam, tidak wajib mandi. Dan boleh baginya bersetubuh dengan suaminya karena darah sudah berhenti. Jadi setiap berhenti begitu. Kalau di bulan Ramadan ya wajib puasa. Ya, kalau tidak Ramadan ya boleh berhubungan setubuh dengan berhubungan badan dengan suaminya di siang hari kalau tidak di bulan Ramadan. Jelas ya? Jika kemudian darah tersebut keluar lagi sebelum lewat 15 hari, jelaslah sudah bahwa ibadah yang dia lakukan tidak sah karena ternyata dia masih haid. Menurut pendapat yang muktamad tidak sah, ya, karena dia masih haid. Namun dia tidak berdosa dengan persetubuhan yang telah dia lakukan karena saat melakukannya secara dohir dia telah suci. Demikianlah yang harus dilakukan seorang wanita jika darahnya datang terputus-putus selama tidak melebihi 15 hari. Jadi, ya, darah terputus putus tidak melebihi 15 hari. Misal 2 hari darah, 2 hari bersih, 2 hari darah, ya, 2 hari bersih, terus 2 hari darah. Nah, pada saat darah ini tidak sholat. Pada saat bersih wajib sholat. Dan wajib mandi karena darahnya sudah mencapai 24 jam kan. Berarti di sini wajib mandi. Di sini wajib mandi. Paham ya? Ada dua, oh, wajib mandi yang jelas, wajib sholat. Yang jelas wajib sholat. Nah, setelah itu, setelah dia sholat, ya, pada keluar 2 hari bersih, ketika 2 hari bersih, 2 hari bersih ini dia sholat. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Gitu. Dan wajib puasa kalau Ramadan, wajib sholat dan puasa. Kalau Ramadan, puasanya juga. Ya, pertanyaannya, apakah sholat dan puasanya sah? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad disebut
Qaulus sahab. Sahab. Ini sholat dan puasa tidak sah. Sehingga wajib qadha. Yang kedua, qaul laqad atau talfiq. Ada dua nama. Dinamakan qaul laqad dan dinamakan qaul talfiq. Ya, sholat dan puasa sah. Tapi itu pendapat lemah. Jelas ya? Pendapat lemah. Jadi misal, ya, dia keluar darah di sini dan di sini. Di sini 12 jam darah. Di sini 12 jam darah. Ya, totalnya 15 hari. Terus suci di sini. Ini suci semua. Bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Gimana ini? Dia puasa mulai tanggal 2, tanggal 9, 14 maksud saya. Ini dia puasa. Tentu saja sholat. Ya. Pertanyaannya, berapa yang dikodok puasanya? Apakah hanya wajib kodok pada hari pertama sama hari ke-15? Berarti ngodok 2 hari saja. Apakah kodok 15 hari? Maka di sini pendapat yang mu'tamad, ya, qaul sahab ini pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang kuat. Qaul sahab ini pendapat yang kuat, ya. Bagaimana? Kodok 15 hari puasa. Adapun qaul laqd atau talfiq, kodok berapa? 2 hari saja, yaitu hari yang ada darahnya. Yang lainnya tidak usah kodok. Karena dia sudah puasa. Hari kedua sampai hari ke-14 dia puasa. Hari ke-15 itu dia sebenarnya puasa tapi batal akhirnya keluar darah. Atau kalau dia keluar mulai sebelum subuh ya tidak usah puasa wis. Jadi dia nggak puasa hanya pada hari pertama sama hari ke-15. Yang lainnya puasa. Maka bagaimana? Maka wajib kodok puasa 15 hari. Jelas ya? Demikianlah yang harus dilakukan wanita haid jika darahnya datang terputus-putus selama tidak melebihi 15 hari. Masalah nifas. Silakan ada yang mau ditanyakan?
Yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada pertanyaan ya. Hmm? Sebelum kita lanjutkan kepada bab nifas. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut bab nifas. Hmm? Baik, ada pertanyaan dah. Iya, darah yang keluar kurang dari 20 apa hanya 12 jam tapi bisa dihukumi haid. Pertanyaan kedua, tanggal 1 sampai 15 keluar darah terputus-putus tapi tidak sampai 24 jam. Apakah disebut haid? Tidak. Karena minimal haid adalah 24 jam, jadi kalau tidak sampai 24 jam ya tidak disebut haid. Adapun masalah darah keluar hanya 12 jam tapi dihukumi haid,
ini adalah kesalahpahaman. Dalam contoh ini, di sini 12 jam, di sini 12 jam. Dalam 15 hari, totalnya berapa? 24 jam. Ini kan 12 jam, ini 12 jam. 12 tambah 12 berapa? 24. Dalam 15 hari. Jadi tidak ada, kalau di bawah 24 jam haid itu tidak ada. Ya, contoh yang mana yang 12 jam ada haidnya? Tidak ada. Salah fahaman. Ada lagi? Mengikuti pendapat siapakah yang harus kita ikuti mengenai kodok atau tidaknya? Loh, adanya pendapat kuat, pendapat lemah. Jelas yang harus diikuti adalah pendapat kuat. Ya, tapi apakah boleh mengikuti pendapat lemah? Kalau untuk pribadi boleh, kalau untuk difatwakan tidak boleh. Warna suci dari haid harus benar-benar bersih. Jika dilihat pertama keruh, kemudian dilihat lagi bersih. Ya sudah, berarti bersih. Ya, kan di sini sudah ada kemudian bersih. Ya berarti bersih. Kalau keruh semua, kalau selalu keruh ya beda lagi. Di saat tanggal haid kita keluar darah sangat sedikit, cuma ngeflek aja, bisa sampai 2 hari. Sangat sedikit, kadang malah berhenti sama sekali. Ketika berhenti sama sekali, apa kita sholat? Iya, tadi sudah kita jelaskan bahwa wajib sholat. Darah yang terputus-putus ketika berhenti wajib sholat. Bagaimana kalau setiap bulan selalu seperti itu? Kalau setiap bulan selalu seperti itu, pendapat yang kuat tetap wajib sholat. Ada pendapat lemah yang mengatakan tidak sholat. Tapi itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat tetap wajib sholat. Ada lagi? Kita akan masuk pada bab nifas. Perempuan yang puasa merasa ada yang keluar, tapi menunda untuk dicek. Iya, jika darah itu diyakini, ya apa namanya, diyakini keluar maghrib, ya sudah. Berarti puasanya sah. Jelas ya? Jika darah itu diyakini keluarnya memang maghrib, puasanya sah. Kalau pertanyaannya darah terputus-putus, apakah wajib mandi? Tadi kan sudah dijelaskan. Jika darah sebelum dari awal keluar darah itu tidak mencapai 24 jam,
maka tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah mencapai 24 jam, setiap darah berhenti wajib mandi. Ya, jadi misal dapat 2 hari, jelas sudah melebihi 24 jam karena setiap saatnya selalu keluar darah. Maka terus berhenti wajib mandi. Besoknya keluar lagi sedikit, terus berhenti lagi, wajib mandi lagi. Gitu. Setelah bersih, keluar darah, keluar lagi keruh. Selama masih dalam jangka 15 hari, artinya belum melebihi 15 hari, ya berarti itu masih haid. Ya, sering perempuan seperti itu setelah bersih ternyata ada lagi keruh, berarti masih haid. Nanti wajib mandi lagi dan ketika darah bersih, ketika sudah bersih wajib mandi lagi. Ya, baru boleh sholat. Kalau sudah tahu darahnya tidak keluar, ya wajib mandi dan sholat. Tidak boleh nunggu. Kalau nunggu, misalnya keluar darah berhenti di waktu maghrib, dia tidak sholat dan tidak mandi sampai isya, ya dosa. Dosa karena sengaja mengakhirkan sholat maghrib dan tentu saja segera dikodok. Ya, itu termasuk meninggalkan sholat secara sengaja. Termasuk meninggalkan sholat secara sengaja itu. Ada lagi? Sudah berhenti 3 hari setelah berhubungan badan keluar lagi. Ia tetap haid. Berhubungan badannya tidak ada masalah karena secara dohir sudah suci. Tapi ya tetap wajib mandi lagi. Dan kalau itu adalah bulan Ramadan, puasa yang dia lakukan dalam 3 hari itu batal semua. Pendapat yang muktamad. Ya. Yang penting tidak melebihi 15 hari masih keluar darah, ya berarti masih haid. Setelah melebihi 15 hari baru kita lihat mana darah kuat, mana darah lemah. Baru kita perhatikan sifat darah setelah melebihi 15 hari. Sebelum melebihi 15 hari, walaupun sudah berhenti, tadi kan sudah saya contohkan, ini bahkan bukan berhenti 3 hari, ini berhenti berapa jam ini? Berhenti berapa hari ini? Hanya keluar 12 jam di hari tanggal 1, terus berhenti sampai hari ke-14, hari ke-15 keluar lagi 12 jam. Berhenti berapa hari ini? Ini masih head semua, dihitung head semua. Telah berhenti sekian lama. Dan puasanya dikodok 15 hari. Jelas ya? Apalagi berhenti cuma 3 hari. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Hmm? Jadi kalau masih ada bercak kuning dan keruh ya berarti belum suci. Ketika di masa haid ya setelah setelah darah kuat berhenti terus masih ada warna kuning atau keruh itu berarti masih belum suci. Jelas ya? Kalau di masa baru masuk masa haid ya setelah suci 15 hari, setelah suci 15 hari ketika masuk masa haid kok keluar darah, kok keluar cairan keruh. Keluar keruh atau kuning bagaimana? Ya sama, haid. Hukumnya haid, sama. Yang penting tidak melebihi 15 hari, kuning keruh itu masih haid. Ya, mau keluarnya di awal, jadi setelah suci,
suci, haid, kemudian suci 15 hari, kemudian kuning keruh. Maka bagaimana? Ini haid kedua. Jelas ya? Atau haid terus bersih 3 hari, haid 7 hari, haid 7 hari, bersih 3 hari, terus kuning keruh. Bagaimana ini hukumnya? Masih haid. Masih haid. Jelas ya? Kalau contoh yang di atas, ini haid, suci 15 hari, kuning keruh. Maka bagaimana? Ini haid pertama, ini haid kedua. Jadi dua haid yang berbeda. Ini suci. Suci antara dua haid. Ini dianggap suci antara dua haid. Ya. Jadi ini haid pertama, ini haid kedua. Tapi kalau haid 7 hari, bersih 3 hari, terus kuning keruh. Ini semuanya, ini semuanya haid. Jelas ya? Jadi 7 hari ini haid, bersih ini juga haid, kuning keruh ini juga haid. Haid semua. Apakah kalau keluar darah haid suci di antara duhur sama asar, waktu sholat yang bisa dijamak, harus mengkodok sholat duhur 2 kali, asar 2 kali lo. Maksudnya ini. Kenapa kok harus kodok 2 kali suci, asar 2 kali? Hah? Maksudnya apa ini? Kenapa kok harus kodok? Jika suci di waktu duhur ya sudah, mandi sholat duhur. Apanya yang dikodok? Ngodok apa? Tidak ada yang dikodok di sini ya. Suci di waktu duhur, mandi sholat duhur, selesai. Tidak ada masalah. Ada lagi? Baik, ini sudah jam 9. Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan tartibul Fatihah. Fatihah. Anallahu yaftahan fatul arifin faqinha fid din wa ilimna ta'wilah. Wa ihdina al-amal bima alimna, ihdina ikhlas bima amilna, nasrfa nasrfa mitadil jalasat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.